Saya coba sekali lagi nih. Tadi nggak bisa, Windows-nya nggak kompatibel. Baiklah teman-teman, beberapa minggu yang lalu Mas bersama Mas Komo sebenarnya saya sendiri masih berpikir bahwa Kalteng untuk cantelan tidak begitu mengembirakan seperti daerah-daerah lain kalau menurut saya pribadi begitu. Jadi sempat mundur beberapa minggu. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal tentang kenapa tidak cukup berhasil untuk menularkan virus cantelan. Awalnya sebelum ke cantelan itu kita dapat dropping dari Kagama Care untuk APD ya, pembagian yang dibagi ke rumah sakit dan puskesmas. Dari APD saya umumkan di lingkup pengurus Kagama Kalteng, orang-orang tua, pengurus Kagama Kalteng responnya bagus. Bahkan beberapa orang tua ikut mengantar ke 5 puskesmas ya. Kemudian tidak lama setelah itu Mas Komo Japri memberikan dana stimulus untuk cantelan kalau Kalteng mau bikin kegiatan cantelan. Saya iakan dan saya umumkan di grup Kagama Kalteng. Ini ada dana 1,5 juta, gimana? Teman-teman kemudian sepakat. Jadi begitu kiriman datang 1,5, langsung kita belanjakan. Sembako waktu itu yang 1,5 langsung. Karena rencana awal buka di 2 titik, jadi dengan dana 1,5 juta, kalau di Kalteng karena harga relatif agak mahal ya, jadi hitungannya sekitar 25 ribuan, 25 sampai 30 ribu lah satu plastik. Padahal itu untuk menu 1 hari ya kalau cantelan. Jadi hitung-hitungannya untuk 2 lokasi itu 1,5 juta itu ya cuma untuk 3 hari. Tapi teman-teman juga kemudian sepakat untuk meminta Mbak Janet ya, pengurus Kagama Kalteng untuk jadi bendahara penerima donasi. Mulai masuk dari internal warga Kagama Kalteng dan lumayan waktu itu dana yang masuk sekitar hampir 11,5 jutaan ya. Nah, kemudian lanjut Mas Komo. Hari ke-8 begitu cantelan itu saya sounding di grup Kagama, di grup Kalteng ya, di grup daerah. Respon datang langsung dari Direktur Bank Kalteng. Ini kebetulan juga Kagama, Pak Yas ini. Meskipun baru pindah di Kalteng, beliau kalau nggak salah dari Jawa Barat ya, dari Bank Jawa Barat. Tapi kemudian langsung minta kami besok ke kantor, kami mau donasi gitu ya. Kemudian hari ke-8 itu masuk donasi dari Bank Kalteng dan karena ada suntikan dana segar yang lumayan, kami sepakat untuk menambah 2 lokasi lagi. Jadi mulai dari ke-8 kita buka di 4 titik lokasi. Ya rata-rata karena sumber daya manusia penggeraknya itu dari Kagama HUT, maka 4 titik lokasi itu hampir semuanya, 1 di depan komplek kehutanan, dan yang 3 juga di depan kantor UPT Kehutanan. Dari setelah tanda tangan di Bank Kalteng yang sebelah kiri itu, yang foto sebelah kanan Pak Direktur langsung mungkin cara beliau untuk verifikasi dana CSR-nya ya,
tiba-tiba beliau langsung upload foto ke kami. Padahal pada saat penerimaan donasi itu kami sudah tawarkan ke Bang Kalteng, gimana kalau kita bikin seremoni lah, paling tidak hari pertama nyantel dari donasi Bang Kalteng ada seremonial dari Pak Direktur. Pak Direktur itu ngomong nggak mau, tapi ternyata beliau survei sendiri ya, melihat 4 titik lokasi sendiri. Dan kemudian internal warga Kagama Kalteng pun mulai respon ya, berdonasi, jadi ngontak donasi. Dan dari 4 titik itu bertahan hingga 26 hari ya. Itu pun sebetulnya pada saat dana hampir habis, kami sudah tawarkan ke warga Kagama dan Kagama Kalteng bahwa kelihatannya kalau lebih lama lagi juga salah satu kelemahan Candelan adalah pertama memang bikin ketergantungan ya. Jadi kemudian disepakati oleh pengurus bahwa ya sudah Candelan di stop dulu aja, nanti kita bikin variasi kegiatan sosial yang lain. Lanjut, Mas. Dari pelaksanaan 26 hari itu, hari pertama sampai ke-7 itu 2 lokasi, dan hari ke-8 sampai ke-26 4 lokasi, dan setiap hari memang kita 25 plastik ya, dibatasi pokoknya. Meskipun kemudian pada saat hari-hari akhir banyak yang antri dan berebut ya. Beberapa kasus kalau sudah lewat 4-5 hari itu makin banyak orang yang datang. Padahal variasi jamnya sudah kita acak gitu. Misalkan hari ini pagi, besoknya sore, besoknya lagi jamnya tidak menentu. Gitu. Karena pada saat awal-awal pelaksanaan itu mulai hari ketiga sudah ditungguin warga ya. Kalau dikalkulasi jumlah yang kita candelkan plastik selama 26 hari itu ada 1.870 ya. Plastik dengan nilai rata-rata ya 20 sampai 30 ribu. Menunya kita variasikan, dominan sembako memang, tapi kita sering dengan sayuran dan kebetulan kita punya kelompok binaan petani lele ya, peternak lele, dan waktu itu mereka pas lagi saat panen, jadi kita beli lele di kelompok binaan kita. Jadi sekali beli itu 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Tapi kita minta antarnya ke 4 lokasi itu sudah dibungkusi per kadang setengah kilo, kadang 1 kilo. Jadi 25 plastik dibungkusi setengah kiloan. Kemudian kelompok binaan kita yang mengantar ke lokasi, lalu kita nyantel. Karena ini lebih ke kegiatan komunitas, jadi dan kita bukannya 4 lokasi, maka kegiatan membungkusi jadi kegiatan yang sarana untuk ngumpul ya. Teman-teman itu semangat sekali. Jadi kalau saat stok habis, sekali bungkus kita biasanya 400 sampai 500 bungkus ya. Persediaan untuk 4-5 hari lah untuk 4 lokasi itu. Ini di file yang baru sebenarnya ada videonya ya, bagaimana teman-teman belanja manggul karung beras yang 25-50 kilo ini. Luar biasa semangatnya memang. Lanjut, ini masih distribusi, ini ke 4 lokasi ya. Beberapa kendaraan memang plat merah, gitu. Punya teman-teman kehutanan. Gitu. Lanjut, Mas. Nah,
di luar itu, di luar bahwa candelan adalah kegiatan sosial yang langsung diterima manfaatnya oleh warga yang membutuhkan, terutama yang kehilangan pekerjaan dan yang kurangnya penghasilan gitu ya. Menurut kami karena di Kalteng ini termasuknya skalanya 4 lokasi langsung ya. Jadi posko kami 1, kemudian tiap hari disebar ke 4 lokasi itu. Jadi pertama yang merasakan manfaat di luar yang pengambil candelan warga itu ya. Pertama toko kelontong ya, toko sembako di dekat posko. Kami belanja di situ, kemudian 4 warung sayur di sekitar lokasi. Rutin kita belanja biasanya. Dan kalau sayur menunya paling murah memang di kami 25.000 per plastik. Itu cuma sop-sopan, tahu, tempe dan telur ya. Kalau ini memang agak mahal memang harga-harga itu. Dan kelompok binaan peternak lele kami yang merasakan manfaatnya lah. Setidaknya dalam rentang waktu 3 minggu lebih itu ya mereka merasakan pemilihan rutin dalam jumlah yang lumayan besar. Lanjut. Ini masih penimbangan. Kemudian cerita yang lain adalah bahwa di salah satu titik lokasi sekitar hari ke berapa ya? Hari ke-10 mungkin. Kalteng ini memang Desember nanti punya hajatan pilkada ya, pilgub pergantian gubernur. Jadi ini foto penanggung jawab lokasi 2 ini tadinya nggak ngeh gitu bahwa ada stiker yang ditempel tanpa sepengetahuan kami. Jadi hari sebelumnya padahal kami nyandel di situ sore, belum ada stiker. Ternyata besok pas pagi-pagi jam 5:30 kita nyandel itu, baru sadar bahwa itu ada stiker yang berbau kampanye gitu. Foto ini sempat beredar di beberapa grup Kalteng ya, dan kami ya sempat ada suara nggak enak gitu. Wah ternyata ujung-ujungnya ke situ ya, sempat komentar begitu. Dan ya namanya orang ya, kita sudah jelaskan bahwa stiker gelap dan tanpa izin kami ya, tapi mereka tidak. Karena foto sudah terlanjur nyebar di beberapa grup WA. Tapi kemudian besoknya langsung kita lepas ya. Dan untuk melepasnya pun agak sedikit minta pertimbangan ke sesepuh agama, karena ini kebetulan yang nyantel ini ya yang sekarang jadi yang terkuat lah di Kalteng. Lanjut Mas ngomong. Belum habis kan? Ya, kemudian beberapa catatan kami dalam pelaksanaan 26 hari candelan Kalteng itu, yang pertama beberapa kasus memang ada warga yang menurut kita tidak tepat sasaran ya, tapi ngambil. Bahkan sering sekali di lokasi depan komplek saya itu motornya lebih bagus dari motor saya, tapi santai saja ngambil. Pernah juga ibu-ibu habis dari pasar belanja di motor depan itu banyak sekali. Segala, bahkan sampai yang protein hewani dia bisa beli, tapi begitu lewat ngambil juga. Nah, pertimbangan seperti itu kemudian di separuh perjalanan 4 lokasi itu kita pindah lokasi. Jadi ada yang 1,5 kilo, ada yang 5 kilo, bahkan di lokasi 4 ini karena
merasa kelihatannya sudah lebih banyak yang tidak tepat sasaran, dipindah sampai 30 kilo dari Palangkaraya. Jadi dropping 100-150 bungkus itu di dropping. Kebetulan ada warga kita yang di sana untuk nyandel. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, ini kalau sudah mulai riwah gitu ya, kita sendiri juga kadang-kadang waktu itu ya, karena bulan Mei itu kan awal-awalnya mereka pada perhatian sekali dengan protokol ya, dengan social distancing. Jadi banyak sekali yang berebut gitu. Bahkan istrinya Mas Rusito, Agama 2 angkatan 89 itu sampai sempat dorong-dorong ya. Jadi rata-rata di 4 lokasi itu kalau variasi jamnya kita berdekatan sudah dihafali, belum sempat kita nyandel 25 itu ya di belakang sudah ada yang nunggu ini. Ya. Terus ya ini yang kemudian catatan ini yang apa namanya yang kadang-kadang tidak tepat sasaran itu yang kita bikin agak gimana ini ya. Kalau kasus lain misalkan ada satu ibu-ibu yang tadi fotonya itu di 25 plastik yang kita jejer itu dipegang-pegang anunya. Jadi dari ujung sampai ujung dipegang-pegang. Sampai saya bilang, "Ibu nyari apa?" Semuanya sama, Bu gitu. Dipegang, lepas lagi. Pegang mau ambil dilepas lagi. Atau mungkin nyari yang ada batu akiknya mungkin. Kemudian nah ini yang menurut kami Kalteng merasa tidak begitu berhasil dengan cerita-cerita sandalan di daerah lainnya. Kalau sahabat-sahabat tadi aku bahwa kami merasa gagal menularkan virus sandalan ke warga gitu ya. Bahwa semakin lama sandalan kok malah justru semakin banyak warga yang ngambil. Tapi inisiatif untuk warga ya, untuk ikut donasi itu hanya ada kasus 2 hari. Yang pertama psikolog nyandalkan sembako sore-sore. Yang kedua ada ibu-ibu nyandalkan masker gitu. Meskipun dari sisi keberhasilan kita hanya bisa menggerakkan donatur ya, dalam artian warga Kagama Kalteng yang selama ini daerah-daerah jarang berkomunikasi, begitu lihat ada kegiatan sandalan mereka responnya apa. Tapi satu catatan kami ya itulah, kami gagal menularkan virus mentalitas memberi ke masyarakat. Nah, dari 26 hari itu peran sosial yang bisa kita gerakan ya hanya pada sebatas itulah, sebatas apa namanya toko kelontong, toko sembako, kemudian warung, ternak lele, kemudian donasi-donasi dari warga Kagama Kalteng yang selama ini kadang-kadang malah apa namanya kalau di WA grup mereka jarang sekali nulis komen, tetapi begitu melihat ada kegiatan sandalan responnya lumayan luar biasa. Ada yang ngirim apa namanya dalam bentuk barang, ada yang ngirim dalam bentuk transfer. Dan di WA Kagama Kalteng juga jadi ramai. Jadi, mereka jadi pemerhati juga, meskipun tidak terlibat ya, karena secara teknis memang untuk sandalan kami menggerakkan Kagama Hut yang SDM-nya relatif lebih muda-muda lah. Kalau yang pengurus Kagama Kalteng itu kan sesepuh ya.
Itu yang bisa saya sampaikan, saya kira teman-teman. Oke, habis. Terima kasih teman-teman, dan waktu saya kembalikan ke moderator.